Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Selamat datang di program Artist Talk, rangkaian program Biofiction dari Teater 1, yang mana ini merupakan rangkaian program dari kegiatan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan, penguatan komunitas sastra tahun anggaran 2024. Oke, boleh tangan dulu teman-teman. Oke, ini merupakan rangkaian Artist Talk yang kesekian kalinya, dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol offline, gitu ya teman-teman ya. Mereka ini adalah salah satu dari awardee dari program bantuan pemerintah untuk bidang kebahasaan dan kesastraan dalam bidang penulisan naskah, begitu ya. Kita kehadiran 2 orang perwakilan dari grup teater Jabal, betul. Ada Mbak Diana, nanti kita mungkin minta beliau berkenalan secara personal. Juga ada Bang Asep, ya. Oke, Bang Asep kalau nggak salah tadi sebagai tim artistik dari proyek ini, ya. Oke, dan Mbak Diana sebagai penulis naskah dan sutradaranya. Oke. Tapi nggak apa rasanya kalau misalnya kita nggak minta beliau untuk perkenalan secara personal dulu mungkin ya, gitu. Langsung aja mungkin kita minta ke Bang Asep dulu, ya. Dikenalkan dulu Bang, namanya siapa? Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan. Saya dari tim artistik dari apa nih namanya? Festival Biofiction. Oke. Dalam harapan karya tulisnya Nur Diana yang membawakan apa sih? Buya Hamka. Oke. Ya. Dengan judul Muni Kata di Langit. Oke. Biar nggak tegang-tegang banget ya. Ya. Ada putus-putus gitu. Nah. Baik. Itu ya, jadi gitu. Jadi artis. Tapi nanti kalau di Jabal nanti kita ada sesi sendiri buat abang ceritakan peran dan fungsi Bang Asep di Jabal ya. Itu Jabal yang bisa. Oke. Untuk Mbak Diana mungkin dari sutradara dan penulisnya. Oke, terima kasih. Halo semua teman-teman yang ada di Teater 1 maupun yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya merupakan penulis dan juga sutradara dalam naskah Memetik Kata di Langit dalam tokoh Buya Hamka. Oke. Tokoh Buya Hamka. Buya Hamka. Oke, luar biasa ya. Ya, Memetik Kata di Langit. Oke, itu judulnya ya. Judul. Kayaknya kita akan mulai dari sana teman-teman ya. Memetik Kata di Langit itu sepertinya dalam sekali. Oh iya, saya mau kasih disclaimer dulu. Pada obrolan kali ini saya secara personal sangat berterima kasih juga kepada Teater 1 untuk diberi kesempatan menjadi host di kegiatan ini, karena saya tidak mungkin saya datang dari orang yang tidak berlatar belakang sebagai seorang seniman gitu. Jadi saya hari ini dikasih kesempatan untuk mengulik lebih dalam tentang karya-karya luar biasa yang lolos dalam program ini begitu ya. Saya akan mulai dari sana Mbak Diana ya. Memetik Kata di Langit. Iya, betul. Bisa cerita sedikit Mbak Diana, mengapa judul itu yang Mbak buat dan bagaimana sih proses penulisan itu dari awal sampai detik ini begitu? Baik, sedikit bercerita ya Bang ya. Jadi di tahun 2023 tahun lalu, tepatnya bulan Agustus, ada program yang dikelola oleh Teater 1. Oh oke, berarti ada program sebelumnya ya? Ya, ada program sebelumnya, betul. Menuliskan naskah biopik. Jadi pada kesempatan waktu itu ada beberapa pilihan tokoh nih yang diberikan oleh panitia. Ada Utoy, ada Khairul Anwar, ada Buya Hamka, dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta mengikuti festival penulisan tersebut. Jadi pertamanya saya menuliskan kerangka tokoh atau kerangka cerita itu tentang Asrul Sandi sebetulnya dulu itu. Nah, singkat cerita, saya masuklah ke dalam 8 kategori peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan penulisan naskah tersebut.
Sampai situ dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah program lanjutan. Iya, Oke, program lanjutan. program lanjutan dari tahun sebelumnya. Gitu Iya, ya. betul. Oke, ini berkelanjutan. Artinya ini sustain ya, programnya berkelanjutan dan idenya memang didapat dari tahun lalu. Iya, Dan Mbak betul. merupakan salah satu award juga tahun lalu ya, 8 yang terpilih. Betul. Oke, oke lanjut. Kemudian seiring berjalannya waktu ada pelatihan sekitar 10 hari untuk menyelesaikan penulisan naskah tersebut. Jadi dari rumah kita coba buat kerangka, setelah itu dikirim ke panitia, kemudian panitia memeriksa, menjuri, lolos, dan pada saat itu 10 hari menyelesaikan naskah itu. Luar biasa. 10 hari? 10 hari dengan teman-teman yang lain. Oh, sama peserta yang Dengan peserta yang lain terpilih. Artinya semacam karantina ya? Iya, betul. Oke. Jadi itu yang dilakukan saat 2023. 2023. Kemudian kalau tidak salah di pertemuan kedua ada sempat terjadi permasalahan nih. Awalnya kan saya menuliskan tokohnya Asrul Sani. Kemudian di hari kedua itu ada sedikit problem di mana saya kekurangan data. Jadi naskah biopik ini kan tidak bisa kita tuliskan sembarangan, harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan fakta-fakta yang tertera. Nah pada saat itu saya kesulitan dalam menuliskan naskah Asrul Sani itu. Entah kenapa saya terpikir untuk mengganti tokoh menjadi Buya Hamka. Jadi Oke. bermula dari situ. Oke, sebenarnya saya mau masuk ke sana, tapi saya tahan dulu ya sebelum masuk ke Buya Hamka. Tadi awalnya tokohnya Asrul Sani. Iya, Oke. betul. Sebenarnya next question-nya adalah apa sih tadi sebenarnya pertanyaan itu, kenapa Mbak mau mengganti dari Asrul Sani ke Buya Hamka? Ternyata sudah diceritain tadi ya, karena kesulitan untuk mencari Iya, data betul, ya. betul. Artinya ini memang by riset ya proyeknya, Iya. ada riset-riset yang dilakukan gitu. Ya. Nah riset-riset yang dilakukan kemarin itu metodenya gimana Mbak? Lewat sosial media atau? Iya, lewat sosial media, lewat website, kemudian lewat buku, mungkin beberapa Oh, teman buku dari ya. yang lain buku, tapi kalau saya ke media. Akhirnya memutuskan ke Buya Hamka. Iya, betul. Apa yang membuat Mbak memilih Buya Hamka gitu? Kan ada banyak tokoh lain ya, ada banyak tokoh lain, tokoh-tokoh bisa dari seni, bisa dari pemikiran, dari filsafat atau dari tokoh perjuangan mungkin. Tapi kenapa Mbak pilihnya Buya Hamka? Karena saya mengagumi sosok Buya Hamka itu dari kepribadiannya. Jadi sebetulnya begini, film Buya Hamka itu kan sudah ada sejak lama. Jadi film Buya Hamka itu Oke. sudah ada sejak lama. Film dan Buya Hamka mungkin, ya? Iya, kisah Buya Hamka sudah ada sejak lama dan itu mungkin sudah ditonton oleh masyarakat, rata-rata sudah pernah menonton. Jadi dari film itu saya mencoba mulai kagum terhadap kisah-kisah Buya Hamka. Jadi kenapa tidak Buya Hamka yang saya tuliskan? Oke. Jadi sejak awal saya terpikir untuk ini kan Buya Hamka sudah ada filmnya dan semua masyarakat sudah menonton. Tapi saya ingin menghadirkan kisah Buya Hamka ini dalam sebuah bentuk pertunjukan secara langsung gitu nanti. Baik, wah luar biasa ya. Iya. Artinya memang Buya Hamka punya tempat tersendiri buat Mbak Diana secara personal ya, begitu. Tapi ini menarik buat saya, karena Mbak Diana adalah kader dari Teater Jabal gitu ya. Betul. Yang saya dengar tadi katanya sudah dari SMA ya. Betul. Nah, artinya biasanya kalau sebagai seorang kader biasanya sudah ada orang yang mengkader berarti kan. Nah, artinya seniornya di Teater Jabal. Saya dengar juga Bang Asep artinya sebelumnya sampai detik ini mungkin ya masih menjadi senior atau menjadi mentor gitu bagi Diana gitu selama berkegiatan di Teater Jabal mungkin begitu ya. Nah, ada nggak tanggapan dari Bang Asep atau apa ketika mendengar keputusan Diana untuk mengganti tokoh yang tadinya dari Asrul Sani ke Buya Hamka gitu? Selama prosesnya Diana dari mulai 2023 ya, mengikuti program-program yang diarahkan oleh Teater 1 untuk senior, bahasanya senior, artinya untuk pembimbing yang di Sakaryaper selalu membebaskan Diana. Lebih ke melihat presentasi Diana ketika memang dia sharing bertanya atau, tapi untuk pengarahan secara signifikan tuh nggak ada gitu. Artinya kita tim dan pimpinan pun nggak ada. Oke.
artinya dibebaskan Dibebaskan untuk dia sendiri. Ya. Tapi untuk tokoh Buya Hamka sendiri mungkin senior atau teater Jabar itu sendiri memang punya penilaian positif juga mungkin ya tokoh ini gitu. Iya, karena di dalam tokoh si Buya Hamka itu lebih mengajarkan tentang kehidupan nyata yang gimana sih? Ya menarik, artinya Buya Hamka relate sekali dengan kehidupan bermasyarakat saat ini bahkan sampai detik ini begitu, meskipun Buya Hamka sudah lama berlalu masanya, tapi sampai detik ini semua pikiran-pikirannya masih relate gitu dengan peran seni bagi masyarakat sampai detik ini. Artinya gini, ketika memang kisah si Buya Hamka itu bisa dicerna oleh generasi Z sekarang ini kan, itu malah lebih gimana ya? Iya, lebih wah gitu. Ya, Gen Z ya, menarik tuh. Oke, nanti kita akan lari ke sana obrolan kita, tapi sebelumnya kita minum dulu mungkin ya relax sambil narasumber kita minum. Saya mau sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada para pendukung kegiatan ini. Saya sebutkan satu persatu teman-teman. Ada Studio Nyala, terima kasih Studio Nyala. Lalu ada Punya Studio, terima kasih Punya Studio. Ada Jeda Picture, lalu ada Gerai 1, ada Teater 1 yang sudah mengorganisasi kegiatan ini. Dan gak lupa juga kepada bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan, penguatan komunitas sastra tahun ajaran 2024. Gitu ya. Terima kasih banyak para pendukung, luar biasa. Ayo sambil diminum dulu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oke, ini agak berat karena abis ini kita masuk ke ngomongin Gen Z nih Mbak ya. Gen Z luar biasa banget karena kebetulan saya dulu berkegiatan dekat dengan para Gen Z di kampus-kampus begitu. Jadi ya kurang lebih mungkin tantangan akan sama. Kita akan ngobrol tentang itu. Begitu. Karena ini akan salah satu target kita adalah generasi muda, gitu ya. Dan tokoh yang mau dikenalkan adalah Buya Hamka. Gitu. Nah, saya saya punya rasa penasaran secara personal. Gitu. Bagaimana sih sebenarnya tips atau trik atau mungkin cara khusus bagi Mbak Diana sebagai sutradara secara personal atau Teater Jabal sebagai sebuah grup teater untuk menggali tokoh Buya Hamka agar komprehensif bisa digambarkan dan mentransfer pengetahuan dan pemahaman tentang Buya Hamka ke para pemain dan mungkin nanti kepada para penonton gitu. Mungkin ke sana. Ya kira-kira ada cara khusus Mbak Diana? Oke. Mungkin sebelumnya saya tadi sudah mengatakan bahwa Buya Hamka atau kisah Buya Hamka ini sudah tersedia filmnya dan mungkin rata-rata sudah pernah menonton itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan dan satu bantuan untuk saya sebagai sutradara dalam menggarap pertunjukan ini. Yang pertama sangat membantu karena dari film-film ini kita terinspirasi. Jadi dari artistiknya tahun 1964 dan 1970. Jadi di dalam naskah ini yang akan saya angkat tahun 1964 dan 1970-nya. Ya, kisah Buya Hamka kan yang difilmkan itu banyak dari Buya Hamka kecil sampai dengan dia. Salah satu filmnya yang Mbak bisa refer kemana tuh film apa? Film tentang Buya Hamka mungkin ada judul-judul yang bisa di refer. Mungkin ada teman-teman yang penasaran mungkin film apa yang bisa dicari gitu. Film Buya Hamka yang menceritakan tentang kisah hidupnya itu ada. Biografi lah mungkin gitu ya tentang Buya Hamka ya. Iya. Kalau secara value begitu mungkin yang Mbak Diana bisa kejar gitu dari Buya Hamka sehingga nanti bisa kita relasikan dengan judul yang Mbak punya gitu, memetik kata-kata di langit gitu. Itu apa sih kalau kita boleh tahu? Gimana Mas pertanyaan? Oke. Apa sih sebenarnya dari Buya Hamka yang Mbak lihat gitu sehingga Mbak bisa menelurkan karya yang luar biasa dari judul memetik kata-kata di langit? Oke, judul memetik kata-kata di langit itu kan terinspirasi dari Buya Hamka, karya-karya Buya Hamka yang sangat luar biasa. Karya-karya itu yang menginspirasi saya. Memetik kata-kata di langit itu artinya kalimat-kalimat Buya Hamka yang sangat luar biasa, yang banyak sekali bermanfaat untuk kehidupan saya
dan mungkin teman-teman yang lain yang juga tahu kisahnya gitu. Makanya saya mencoba menuliskan judulnya Memetik Kata-Kata di Langit. Jadi kata-katanya sampai menembus hati saya gitu. Oke, begitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya kekuatan ada di kata-kata itu ya. Ada kata-kata yang bahkan Mbak bisa personifikasi itu sampai ada di langit begitu ya, dan sampai menembus hati dan pikiran Mbak Diana dan akhirnya Mbak tuliskan dalam sebuah karya gitu. Karena nggak banyak ya teman-teman ya orang-orang yang mungkin punya intuisi untuk menulis, atau orang-orang yang punya pengetahuan atau punya kemudahan untuk menghasilkan sebuah karya, namun tidak laju diimplementasikan begitu. Jadi seperti Mbak Diana ini, aku secara personal sangat mengapresiasi begitu ya, karena banyak orang yang mungkin punya ide-ide bagus di kepalanya, punya kata-kata yang luar biasa begitu ya, tapi tidak dituliskan dalam sebuah karya begitu. Oke, itu mungkin sedikit pengantar tentang karya Mbak Diana ya. Lalu tentang value, kita sudah bicara tentang value-nya, kita sudah bicara tentang bagaimana mengenalkan UIHK kepada pemain dan seterusnya begitu. Saya agak penasaran dengan teater Jabal itu sendiri. Jabal itu kalau nggak salah artinya gunung ya, Ya, gunung. Oke, mungkin kita sedikit lompat dulu ke Jabal ya, karena Mbak Diana mungkin bisa menentukan sebuah karya karena lama berproses di Jabal. Tentunya boleh dong kita penasaran dengan Jabal itu sendiri gitu ya. Apa filosofinya sebenarnya Pak? Kenapa namanya Jabal gitu? Teater Jabal, filosofinya itu nggak puitis dan nggak dalam juga. Kebetulan untuk lokasi Jabal itu sendiri adanya di Gunung Tiga. Oh sih. Nama pekon ya, nama desanya Gunung Tiga. Oh, Gunung Tiga itu nama. Gunung Tiga nama desa. Artinya kita mengambil nama teater Jabal Teater pertunjukan yang ada di gunung. Kita di gunung juga bisa. Oke. Tapi makanya tetap membawa Jabalnya. Iya. Ini menarik ya. Saya ingat kata-kata Kak Iswadi ya tentang, kalau saya salah tolong dibenerin ya. Teman-teman ya. Api itu bisa terpercik dari batu gunung sekalipun gitu. Oh, itu dalam sih makna itu gitu. Jadi itu kata-kata yang selalu saya pakai juga untuk inspiring teman-teman mahasiswa gitu ya. Biasanya mungkin datang dari istilah batu gunung gitu, dari pedalaman gitu, tapi ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa seperti ini juga gitu. Oke, cukup menjawab itu Bang untuk saya secara personal kenapa namanya Teater Jabal. Oke. Sebagai sebuah organisasi Bang Asep ya, sebagai sebuah organisasi yang punya tatanan manajemen, lalu ada struktur dan seterusnya. Tentunya Jabal punya sejarah panjang ya, bagaimana sebenarnya Jabal bisa terbentuk dan bagaimana Jabal bisa tetap hadir gitu sampai detik ini. Itu apa sih awalnya? Saya mau berangkat dari sana dulu. Mungkin Abang bisa cerita awalnya seperti apa sih Jabal itu bisa hadir gitu? Awalnya Jabal terbentuk itu setelah pimpinan Sanggar pulang dari Jogja, yaitu Pimpinan Pak Sanggar. Muhammad. Oke. Kebetulan dia waktu itu sempat menggali ilmu di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, dan dia mengikuti teater SK yang ada di Jogja. Setelah dia pulang, singkat cerita dia diarahkan untuk memanage satu instansi yayasan oleh keluarganya, tapi dia juga tidak mau hilang naluri kesenian dia. Idealisnya dia mau diwujudkan di Gunung Tiga itu. Akhirnya dia membentuklah teater melalui sekolah yang ada di sana. Oh, ada sekolah. Ada sekolah. Jadi Pak Maman, mohon maaf sebelumnya Pak Maman nama lengkapnya Pak Wahid Fatur Rahman. Oh, Pak Wahid. Wahid. Kalau misalnya kita mau kulik beliau, berarti klik aja mungkin di type di search engine Pak WD Fatur Rahman. WD Fatur Rahman. Jadi teman-teman nanti bisa kulik tuh di search engine di Google. Ya, kita bisa pakai open source buat cari beliau. Oke, jadi beliau sekolah di Jogja di UIN Sunan Kalijaga, lalu punya kegiatan di SK ya? Di SK ya. Lalu pulang ke Tanggamus, Gunung Tiga ya. Dan akhirnya mendirikan sebuah teater. Di sekolah dulu ya, teater sekolah dulu. Waktu itu 2003 ya. Tapi itu grup teaternya baru dibentuknya. Baru. Setelah beliau pulang baru sekolah punya grup teater. Baru. Luar biasa. Itu. Namanya memang Jabal. Memang Jabal. Dari awal. Yang menceritakan Gunung Tiga itu, ya teater yang ada di gunung. Artinya
akhirnya teater Jabal menjadi sebuah teater sekolah dulunya ya. Teater sekolah. Ekskul ya. Ekskul. Teater sekolah. Jadi waktu itu kan masih di MTS ya. Jadi ada Oh, jangan-jangan Mbak Diana juga dari sekolah ya? dari sekolah. Dari sekolah ya. Oke. Jadi singkat-singkat cerita di 2009 itu berdirilah SMK. Mengembangkan sayapnya itu yayasan berdiri SMK menjadi ekskul tetap di SMK. Itu Jabal School dulu, masih Jabal School, belum ada teater independennya. 2009 mereka pentas pertama ya menggunakan ruang kelas yang ada di situ. Lalu di 2016 jadinya mulai kita mendirikan Jabal Independen. Oke. Itu. Kalau inisiasi awalnya itu 2003. Oke. Almost 2021 tahun ya berarti ya untuk 2024 ya. Wah, luar biasa. Jalannya panjang ya. Oke. Lupa. Oke, panjang sampai detik akhirnya 2009 ya pentas pertama. Iya, pentas pertama Lalu di sekolah. split menjadi teater independennya di Di 2016 ya. 2016 sampai sekarang. Iya. Oke, meskipun sekarang teaternya independen tapi tetap punya koneksi ya ke sekolah. Tetap Hubungannya seperti apa tuh sekarang sama sekolah? hubungannya menjadi rekanan kerja, artinya rekan-rekan yang sudah menjadi anggota sanggar di independen itu meneruskan jenjangnya ke Jabal School. Oke. Jadi lebih ke pelatihannya. Oke. Misalnya dilibatkan menjadi seorang guru ekskul ya gitu. Artinya kaderisasi berkelanjutan. Berkelanjutan. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin kita bisa lihat sebagai sebuah prototipe untuk bagaimana sebenarnya seni teater khususnya itu bisa dikenalkan kepada generasi muda dari sedini mungkin gitu, dari generasi sekolah gitu. Dan jarang saya mungkin melihat gitu ada teater independen yang punya hubungan khusus dengan sekolah, bahkan awalnya dari sekolah lalu sekarang teater independen dan masih punya hubungan dengan sekolah. Tapi ada grup teater lain yang mungkin serupa dengan ini gitu ya di artikel sebelum-sebelumnya ya, mungkin di Gauri ya kalau masalah kemarin ya. Oke. Artinya tipe-tipe seperti ini memang mungkin bisa di copy gitu metodenya dengan sekolah-sekolah lain gitu untuk mengembangkan teknik mengenalkan seni teater buat anak-anak sekolah kita. Karena sekolah ini nggak cuma SMK ya, ada sekolah lainnya, ada madrasah. Ada, iya. Oke. Baik, karena hubungannya sama anak sekolah, sama masyarakat, begitu ya, dan teater Jabal adalah teater independen, gitu. Artinya kita punya pertanyaan juga sebagai orang luar teater, gitu ya, orang luar seni, gitu, yang bukan dari belakang seni, punya rasa penasaran khusus bagaimana sih sebenarnya grup-grup teater, khususnya teater Jabal, gitu ya, bisa tetap bertahan hingga detik ini. Di tengah gonjang-ganjing sosial ekonomi kemasyarakatan gitu ya, dalam tanda kutip mungkin living cost yang tinggi, biaya produksi yang tinggi gitu ya, biaya operasional berkegiatan yang tinggi, itu seperti apa sih sebenarnya teater Jabal mengorganize itu gitu? Untuk selama beberapa tahun ini kita bertahan, ya lebih singkatnya kita selalu berkolaborasi dengan sekolah, itu yang pertama kan. Terus di sisi lain rekan-rekan sanggar Jabal juga itu memiliki usaha yang memang kita inisiasikan buat sendiri. Oke, menarik ya, dua poin ya. Jadi kerjasama dengan sekolah dan yang kedua punya unit usaha sendiri. Saya mau masuk ke sekolah dulu. Sekolah dulu. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa tuh? Bentuk kerjasamanya kita misalkan dalam satu tahun itu kosong untuk agenda tahunannya kosong ya kayak ketika sekolah itu memiliki agenda tahunan itu di FLS 2N itu kita maupun pihak sekolah melibatkan sanggar independennya, sanggar Jabal independen untuk mengelola semua itu, dipercayakan kepada sanggar Jabal. Di sisi lain itu kan ada kos ya Kak, sisa produksi ataupun apalah itu bahasanya, itu yang kita kelola. Oke. Dengan rekan-rekan Jabal. Jadi bisa sharing cost begitu ya. Oke, itu yang pertama tadi ya. Terus yang kedua punya unit usaha ya, itu punya unit usaha. Itu unit usaha memang diajarkan kepada setiap anggota untuk punya unit usaha atau memang teater Jabal yang kelola khusus itu? Diwajibkan. Jadi di sesi kosong latihan kita selalu sharing supaya kita terus berlangsung harus seperti apa nih? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Apa yang punya nilai jual dan sebagainya Kak. Akhirnya Jabal tuh punyalah di sablon digital printing
Dan dulu pernah budidaya bebek ya, beternak kita buat farm gitu, terus juga jamur. Pokoknya apa yang kita bisa kita sharingkan, tukar pikiran kita laksanakan ya. Entrepreneurship. Iya. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi memang Teater Jabal sudah punya skema ya dalam pembiayaan, dalam berkegiatan gitu ya, sehingga bisa mandiri sampai sekarang. Akhirnya dengan adanya bantuan program seperti dari Banten ini, itu menjadi suplemen juga ya, Ya. untuk kegiatan ini supaya Jabal tetap bisa survive gitu. Tetap bisa ya terus berkumpul setiap hari bahkan ya. Terus berkarya. Terus berkarya. Dengan adanya program ini ya kita terbantu lah. Oke. Suplemen dari itu kan. Betul, suplemen. Untuk masalah suplemen teman-teman, ya saya mau ke penulisan. Boleh ke penulisan dulu Mbak Diana. Jadi menurut Mbak Diana sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dari bantuan pemerintah yang diturunkan oleh pemerintah lalu diorganize oleh Teater 1 diimplementasikan seperti ini, Mbak sebagai seorang personal, sebagai seorang seniman, saya katakan seperti itu, yang punya karya seperti ini, itu apa sih yang Mbak rasakan gitu? Apa yang Mbak rasakan, Mbak tanggapi mungkin dari adanya program kayak gini gitu? Kalau dari saya, dengan adanya program-program seperti ini tuh sangat membantu untuk saya pribadi mengembangkan potensi yang mungkin belum seberapa ini. Okay. Jadi dengan adanya program-program seperti ini yang tadinya saya hanya belajarnya di rumah, jadi bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang sama-sama ingin belajar gitu, belajar menulis dan lain sebagainya. Oke, jadi memberi kesempatan yang lebih. Iya, gitu betul, ya. memberi kesempatan. Memberi kesempatan yang lebih untuk Mbak Diana untuk berkarya gitu ya. Dan mungkin nanti Bang ada Mbak Diana yang lain mungkin ya dari Teater Jabal yang bisa punya karya yang luar biasa juga begitu ya. Karena mungkin gak cuma Mbak Diana ya yang menjadi kadernya di Teater Jabal ya. Ada yang lain juga. Ada berapa sih sekarang anggotanya Teater Jabal tuh kalau misalnya kita boleh tahu? Yang Jabal Independennya? 23. Iya. Dengan sekolah. Dengan semuanya alumni sekolah. Ada 23 dari alumni awal ya sampai dengan saat ini. Cuma itu dari 23 itu yang aktif latihan itu hanya beberapa. Oke. Sebagian ya. Oke, tapi tetap ada hadir sampai detik ini, artinya tetap eksis. Oke. Dan hadir hari ini dan membawa sebuah karya, tentunya nanti akan ada pertunjukannya ya. Oke. Ya betul. Akan ada pertunjukannya di tanggal 20 sampai September. 22 ya. Oh, saya tahu teman-teman, 20 sampai 22 September akan ada pertunjukan. Oktober, sorry, 20 sampai 22 Oktober akan ada pertunjukannya dengan judul tadi Memetik Kata-Kata di Langit. Oke, ngomong-ngomongin masa pertunjukan, udah sejauh mana persiapannya, Mbak? Oke, kalau untuk persiapan mungkin sampai saat ini kita baru ya 60% yang masih mencari bentuk dari blocking itu. Setelah reading, kemudian kita casting. Nah, saat ini kita sedang mencari bentuk dari blockingnya seperti apa. Oke, jadi sudah 60% ya. Kalau proses secara internal di sana gitu, diskusinya dengan teman-teman dari Teater Jabal ya, secara internal gitu ya. Kalau dari Bang Asep, mungkin dari artistik udah sampai sejauh mana Bang? Untuk artistiknya malah belum disentuh sekali ya. Oh, karena masih mencari bentuk tadi. Karena di sisi lain ya kita juga ikut main di situ. Oke. Disutradarai oleh ya. Oke. Berapa sih Mbak aktornya nanti yang akan hadir di pertunjukan? Ada 7. 7. Ya, Oke. betul. Termasuk Mbak Diana juga. Saya nggak ikut main, saya Oh, Mbak menyutradarai. Saudara dan penulis saja ya. Ya, ada 7 itu berarti termasuk Bang Asep. Termasuk Bang Asep. Sekarang masih dalam proses mencari bentuk. Iya, betul. Apa sih kendala? Kalau kemarin kan kendalanya dalam penulisan adalah kesulitan mencari data sebagai background ya. Kalau dalam pertunjukan, kira-kira kalau kita boleh tahu kendala-kendalanya apa? Oke. Selain naskah pertama, ini juga pertama kalinya Diana menyutradarai teman-teman senior yang lebih tinggi dari Diana maksudnya. Iya. Biasanya kan Diana hanya menyutradarai anak-anak sekolah yang memang waktu mereka itu hanya untuk sekolah dan untuk latihan. Jadi bisa setiap hari atau mungkin bisa setiap malam. Tapi kalau yang ini kesulitannya adalah bagaimana caranya bisa mengatur waktu teman-teman dan kakak-kakak yang lain, karena
mereka kan rata-rata bekerja. Ada yang mungkin bekerjanya pulangnya sampai malam. Jadi sampai saat ini tantangannya itu. Tantangannya itu. Ya, jadi dalam seminggu kita hanya efisien bertemu 2 pertemuan. Seminggu itu 2 Ya, seminggu 2 kali untuk pertemuan. khusus bahas masalah Ya, proyek pertunjukan ini. Ya, gitu. betul. Oke, kalau tadi saya melihat ada jawaban jujur pertama itu kayaknya ya tentang ya bagaimana seorang sutradara yang notabene-nya adalah seorang junior begitu ya, yang nanti akan mendirect senior-seniornya untuk bermain sebagai aktor begitu ya, itu juga adalah mungkin kendala psikologis gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi sudah solve ya, sudah akhirnya. Sudah mencoba menyesuaikan dan teman-teman yang lain juga sudah mulai mengerti. Jadi sebelumnya kita ada kesepakatan dulu bahwa di sini walaupun Diana usianya jauh dari kakak-kakak, jadi Diana mohon untuk profesional. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ini benar banget gitu. Ya mungkin ini adalah good point juga untuk ya salah satu yang akan kita respect gitu ya dari proses ini gitu. Artinya ada profesionalisme di sini begitu. Meskipun sutradaranya jauh di bawahnya, oke, tapi tetap bisa profesional begitu ya. Kurang lebih gitu ya Bang Asep ya. Iya. Kalau Bang Asep mungkin secara personal, secara psikologis sebagai seorang aktor yang jadi seniornya Diana begitu, ketika menjadi aktor dari Diana, gimana Bang? Bisa cerita nggak Bang? Kalau Kondisi batin begitu. Kalau ceritanya nggak ada, tapi lebih mendownkan apa ya, grade bahasa kasarnya gitu ya. Grade ya. Ya udah, gua seorang aktornya ini yang disutradari adek. Ya secara profesional ya dia tetap sutradara, ya saya aktor gitu. Tapi selepasnya latihan itu tuh ya lu ada lagi gitu, nggak bisa. Jadi ketika kita selesai berbicara tentang karya itu, ya udah kita relax lagi ya. Tapi ketika kita latihan, apa yang disampaikan Diana, yang diarahkan oleh Diana, ya semua harus terima dan dengar itu. Gitu. Iya, benar. Mungkin easy to say gitu Bang, tapi dalam prakteknya mungkin ada proses kematangan juga sebagai seorang senior gitu Bang. Ya, ini good point juga ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal sebenarnya dari obrolan sore ini tentang profesionalisme, tentang ya menurunkan, mungkin bukan mendowngrade posisi lah, tetap grade-nya tetap, tapi mungkin ada ego yang diturunkan gitu ya Bang ya betul. Jadi kita bisa banyak belajar sih dari proses ini gitu ya. Karena yang dihadapi Bang Asep juga Gen Z. Oh, milenial mungkin. Milenial ya. Ya tapi deket-deket lah gitu. Nah, karena Bang Asep, ini sudut pandang dari Bang Asep nih ya, perspektif Bang Asep nih sebagai seorang senior, dan mungkin di luar sana juga banyak juga ya seperti Bang Asep gitu sebagai seorang senior yang secara konsisten mendampingi dan mensupervisi adik-adiknya begitu ya, yang notabene-nya adik-adiknya itu milenial atau Gen Z. Apa sih Bang tipsnya gitu dan triknya, bagaimana sebenarnya Abang bisa tetap merangkul generasi ini gitu supaya mereka tetap bisa konsisten dan mereka bisa tetap punya visi yang sehat dalam berkesenian. Ya, halo. Oke, jadi apa namanya, stimulannya itu kita lebih ke pendekatan emosional aja gitu. Oke, jadi kita guide dulu emosional. Mereka ini maunya seperti apa sih berkeseniannya? Ketika kita berbicara teater, pertunjukan yang seperti apa mereka inginkan, itu dulu yang kita ikutin gitu. Setelah kena hatinya, itu yang aku jalanin ya. Ya gantian kalian, lo orang harus ikut gua gitu. Kita punya apa namanya, komitmen dan punya tata cara hukum panggung sendiri di Jabal yang harus kalian ikuti dan sepakati gitu. Seperti ini. Seperti itu Pak. Dan itu cukup memakan energi, waktu yang lumayan lama dan luar biasa. Oke, ya itu benar ya. Berarti startnya dari pendekatan emosional, persuasif, begitu ya. Iya. Mencari titiknya di mana kenanya, gitu. Sehingga kalau sudah kena, ya udah tinggal kasih tahu rule of the game, begitu ya. Karena di 2020 tuh sempat yang gua banget idealis banget Kak. Ya. Kalian harus berteater seperti ini, prosesnya seperti ini. Bubar. Oke. Generasi Z-nya itu bubar ya. Nggak bisa juga. Artinya trial and error juga ya dalam metode pendekatan kepada generasi-generasi muda saat ini gitu ya. Iya.
Gitu. Dan sekarang sudah terbukti efektif dan efisien, sudah bisa melahirkan generasi baru yang produktif seperti ini. Ya. Ya, kita apresiasi juga gitu. Artinya effort Bang Asep dan teman-teman di Jabal berhasil, kurang lebih seperti itu ya. Walaupun jatuh bangun. Iya. Oke. Mungkin kita akan masuk ke sesi-sesi akhir nih Bang Asep ya dan Mbak Diana gitu. Saya mau ada sedikit closing statement boleh dari Mbak Diana atau dari Bang Asep tentang bagaimana sih sebenarnya seni khususnya teater itu bisa berperan bagi masyarakat untuk pengembangan karakter, mental, dan mungkin bahkan critical thinking buat generasi muda. Ada nggak sih apa menurut Bang Asep atau Mbak Diana bagaimana sebenarnya seni khususnya teater itu berperan di masyarakat? Kita bagi dua ya jawab. Boleh. Karena ini closing statement jadi kita minta part gitu ya. Oke, silakan Bang Asep. Jadi nilai plus atau feedbacknya ke masyarakat ya gitu kan. Jadi ketika kita mengajak adik-adik itu berteater itu lebih ke sosial. Artinya ketika kamu mempelajari salah satu tokoh teater atau penokohan, kalian bakal lebih secara mentalitas oke kan? Oke. Terus secara mental kepedulian kepada lingkungan itu lebih ke arah sana sih kayak gitu. Oke, peduli berarti. Care ya. Berarti menumbuhkan rasa peduli berarti ya. Kalau kita boleh ambil kata kuncinya gitu ya, Bang. Oke, artinya teater bisa dijadikan jalan masuk untuk menumbuhkan rasa peduli bagi masyarakat yang ada di sekitar Jabal gitu, atau lebih luas lagi untuk menumbuhkan rasa peduli bagi masyarakat itu. Masyarakat bisa ditumbuhkan rasa kepeduliannya melalui pengenalan seni begitu, melalui pendekatan seni gitu ya. Wah, menarik ini. Oke. Mungkin Mbak Diana ada tambahan? Mungkin dari Diana sedikit menambahkan atau mengaitkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Asep berkaitan dengan teater dan masyarakat. Jadi rencananya sebelum nanti kisah Buya Hamka ini dipanggungkan di Bandar Lampung, kita akan mencoba memanggungkan kisah ini di tempat kita, di sanggar kita yang memang di sekitarnya itu adalah masyarakat yang selama ini mengantusias kalau memang ada pertunjukan-pertunjukan dari kami. Mungkin dari cara seperti itu juga bisa. Oke, artinya dimulai dari masyarakat sekitar dulu yang mengenalkan teater untuk masyarakat sekitar dan khususnya Buya Hamka gitu, karena naskahnya terkait dengan Buya Hamka. Iya, gitu betul. ya. Oke, well luar biasa banget sebenarnya kita masuk. Tambah lagi, Bang Asep? Sudah cukup. Oke. Bang Asep, Mbak Diana mungkin boleh promosi nanti sedikit untuk audiens. Untuk pertunjukan mungkin ayo diajak teman-temannya nonton begitu, kapan pertunjukannya dan seperti apa, silakan bisa dipromosikan pertunjukannya. Oke. Untuk kawan-kawan Gen Z atau generasi milenial, ayo kita apresiasi seni pertunjukan teater di tanggal 20 sampai 23 Oktober yang digelar di Dewan Kesenian Lampung. Mungkin saya mau menyampaikan pesan dulu Kak untuk program ini dan teater satu. Ya, boleh. Kebetulan beberapa hari yang lalu pimpinan sanggar kami, sanggar teater Jabal itu menitipkan pesan, sampaikan terima kasih saya dan sanggar Jabal kepada program Biofek yang dikelola oleh teater satu. Ya, dan itu pesan yang disampaikan oleh Pak Wahid Fatrohman. Oke, Gitu. terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu boleh teman-teman. Dan tidak lupa juga ya program Biofiction ini di atas grant atau bantuan dari program bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun anggaran 2024 penguatan. Mungkin ini Diana mau lebih promosi karena dia yang pintar promosi ini dia. Laki-laki terlalu teknis begitu ya. Nah, silakan Diana promosikan pertunjukannya. Oke, halo teman-teman Sobat Satu ya menyebutnya. Iya. Halo, gimana? Sahabat Satu. Oke. Halo teman-teman Sahabat Satu yang ada di rumah yang pada saat ini sedang menyaksikan. Jangan lupa tonton pertunjukan kami dari Teater Jabal dengan naskah berjudul Memutih Kata di Langit.
tentang Buya Hamka di tanggal 20 sampai 22 Oktober 2024 di Dewan Kesenian Lampung. Oke, gitu ya. Terima kasih. Jadi jangan lupa teman-teman itu agenda-kegiatannya. Dan satu lagi sebelum saya tutup, benar-benar tutup, teman-teman bisa follow mungkin Instagramnya ya. Instagram Teater Jabal ada? Ada. Bisa dikasih tahu apa? Teater Jabal. Oke, Teater Jabal gitu ya. Betul. Oke, boleh tuh nanti di Teater Jabal ada akun Mbak Diana dan mungkin Bang Asep juga. Dan jangan lupa juga akun Teater 1 dong pastinya @teater 1. Oke. Kurasa itu Bang Asep, Mbak Diana, terima kasih banyak sudah hadir di sini di Artis Talk ini, sudah jadi narasumber kita di program kegiatan ini. Jangan lupa teman-teman semua untuk catat tanggalnya dan tonton ini pertunjukan dari Mbak Diana dengan judul Memetik Kata-Kata di Langit dari Relate to Buya Hamka. Begitu. Terima kasih banyak, saya Nobri, sampai jumpa lagi di Artis Talk berikutnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.